Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai pasca pencopotan M. Nazarudin dari Bendahara Umum Partai Demokrat ya, terkait dugaan suap atau gratifikasi kepada Sekjen MK. Bang Ruhut, tadi terkait Anda mempertanyakan soal mengapa MK tidak melapor kepada penegak hukum atau KPK dalam hal ini. Kemudian pertanyaannya, lalu mengapa pula Presiden baru 7 bulan kemudian mempersilahkan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk membeberkan kasus ini? Jadi saya ingin menyampaikan begini ya, Pak SBY itu kita harus hormati Presiden Republik Indonesia. Ini kaitan dengan ranah hukum, lembaga-lembaga penegakan hukum lah. Kan Pak Mahfud bilang itu kaitan etika. Pak SBY mengikuti semua perkembangan kader-kadernya. Kebetulan lagi rame mengenai mengenai Sekretaris Menpora, ya. Jadi disinilah saya bangga dengan Pak SBY. Ya, kan kalau kita lihat logika hukumnya, Pak Mahfud kan setelah lapor Pak SBY nggak lapor kemana-mana. Ya kayaknya ya paling tidak Pak SBY, saya tahu terus Partai Demokrat. Disinilah saya bangga dengan Pak SBY. Jangan kompakan Pak SBY, jangan ajak Pak SBY bermain sinetron. Dan rame masalah masalah Nasar. Bayangkan, inilah saya bangga dengan Pak SBY. Dalam pertemuan bukan masalah itu, ini kata Mahfud loh. Mahfud yang banyak ngomong di TV. Dan setelah rapat itu Pak SBY ngajak 4 mata. Ini kata Mahfud, dia katakan, ya, kan kamu pernah laporkan mengenai Nasar, ya, silakan. Ini ada forum ngomong ke media. Tapi sebelum Pak Mahfud ngomong, terang benderang saya bangga dengan Presiden kita. Beliau mengatakan, masalah hukum diselesaikan melalui proses hukum. Itu yang tidak dilakukan Mahfud. Kalau masalah etika, itu masalah intern partai kami. Mahfud ini bukan kader Partai Demokrat. Tolong jangan campuri etika kami. Kami punya dewan-dewan kehormatan. Ada Pak SBY, ada Pak Anas, ada Pak Amir, ada Pak Manginda. Betul, banyak dewan kehormatan. Tapi mengapa lama sekali? Lama betul, Bang. 7 bulan. 7 bulan, Bang. Masa ngurusin M. Nazarudin butuh waktu 7 bulan? Saya katakan, kenapa janganlah salahkan kami. Ini masalah hukum. Mahfud 9 bulan Anda nggak marah-marah, jangan gitu dong. Bukan, nanti ini kan masalah internal partai. Hanya untuk mencopot dari bendahara umum saja, baru berani 7 bulan kemudian. Itu pertanyaannya, bukan soal hukumnya. Dari tudingan itu saja. Iya, yang melaporkan Mahfud. Apa dia kader Partai Demokrat? Bapak mendengar dulu dong dari semua. Setelah banyak masukan, ada tahapannya bos. Orang Jawa bilang ojo ke susu. Dan setelah ya itu, apa nggak bangga lihat Partai Demokrat Dewan Kehormatan kemarin keputusannya. Jadi cepat kok, siapa bilang lama? Yang saya bilang Mahfud, Profesor Doktor Ahli Hukum, apa maksudnya hanya ke Pak SBY? Saya hormati, dia bilang nih, dia sahabat Pak SBY. Ruhut ini kader Demokrat, tapi Pak SBY nggak pernah ketemu sama dia. Bang, urusan intern dalam negeri jangan ikut campur. Tapi yang jelas, saya tidak melarang dia lapor kepada Pak SBY karena Pak SBY ingin memberantas korupsi. Itu komitmen Pak SBY dan Partai Demokrat. Tapi kenapa setelah laporkan pada waktu bulan November, kok baru sekarang laporkan kepada lembaga penegakan hukum? Itu yang aku tanyakan. Tapi udahlah, udah kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Mahfud. Bang Ruhut, kalau tadi 7 bulan waktu cukup berjalan, apa sih hasil yang dapat oleh Demokrat akhirnya mencopot Nazarudin ini dari bendahara umum? Kami patuh dengan hukum. Keputusan Dewan Kehormatan, keputusan etika. Kami hormat dengan Dewan Kehormatan. Masalah hukum, saya pinjam kata-kata sekjen saya, Pak Edi Baskoro. Kita negara hukum, hormati presumption of innocence, proses sedang berjalan. Apapun yang dilakukan KPK, 100%. Kader-kader Partai Demokrat akan mendukung KPK. Karena KPK lembaga semangat reformasi dalam penegakan hukum. Independen, mitra kerja saya di Komisi 3, dan kami 100% mendukung Komisi 3. Ya, Bang Ruhut, tadi ada sempat statement Anda tadi, bahwa Anda punya pemikiran bahwa Pak Mahfud ini berpikir bahwa ia memberitahu kepada SBY karena ini loh Pak SBY, saya punya kartu truf Anda. Apa maksud dari statement Anda itu bahwa Pak Mahfud itu punya kartu truf
Partai Demokrat. Maksudnya apa itu? Ya kan dia seolah-olah ada yang namanya nasar, ya. Tapi Pak SBY jangan Anda ajak kompromi untuk menegakkan hukum. Nyatanya Anda pernah bilang yang namanya nasar begini, ini saya siapkan TV, tolong ngomong. Pak SBY bilang itu masalah etika. Jadi sebenarnya ada masalah hukum. Laporkan kepada KPK. Pak SBY tegas. Aku bangga dengan bapak aku. Baik, Pak Ruhut. Pak Ruhut juga kita membuka telepon interaktif untuk para pemirsa yang ingin memberikan pertanyaan kepada Ruhut, dan juga nanti ada dari Mahkamah Konstitusi ada Pak Mahfud. Ya, kami membuka nomor telepon yang ada di layar kaca Anda di 021-461-0324. Kami tunggu komentar-komentar dari pemirsa ya. Iya, dan setelah pada berikut kita akan kembali dengan dialog ini.